especially Buddhist country, Buddhism, they want to practice with bhikkhu because they have the deeply respect in the Buddha, Dhamma, Sangha as a triple gems refuge. Khususnya di negeri-negeri Buddhis, negeri-negeri Buddhis ini, mereka berlatih meditasi kepada para bhikkhu karena mereka memiliki keyakinan yang sangat mendalam terhadap para bhikkhu ini. Also, Buddhism country history is lay people and bhikkhu. Bhikkhu are full-time, fulfill for their study, scholarship. Also, they practice more than lay people. That's why until now, many Buddhist country lead by Buddhist monk in this meditation or teaching classes. Oleh karena khususnya di negeri-negeri Buddhis, para bhikkhu memberikan waktunya yang lebih banyak pada pelajaran-pelajaran agama Buddha dan juga terhadap pelatihan meditasi. Oleh karena itu, banyak sekali umat-umat awam yang pergi untuk berlatih kepada para bhikkhu ini. Khususnya di negeri-negeri Buddhis. Oleh karena itu, banyak sekali tempat-tempat meditasi yang dipimpin oleh para bhikkhu. Lay people if they are married life, a lot of responsibility for the family. They don't have time for study and practice. Khususnya adalah karena umat-umat awam. Mereka kemudian menikah dan memiliki banyak sekali tanggung jawab, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar dan berlatih. Iya. Jadi ternyata banyaknya orang yang melakukan pernikahan itu justru malah tidak punya waktu untuk diri sendiri, begitu ya Ibu Joyce ya. Padahal mengenal diri sendiri ini dengan benar itu adalah modal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan justru penyebaran kasih sayang yang lebih luas lagi. Dan di sini kalau kita bertanya tentang apakah meditasi yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini ada perlunya bagi kehidupan kita nanti di reinkarnasi. When we are doing meditation in this life, can this meditation effective with the next life after pass away? Meditation in this very life and after passed away, next life both can affect it. Very good conditions. For example, we practice this Satipatthana mindfulness meditations. We have the 4 stages of mental purification stage. The basic first stage of Sotapanna, when we attain, we already cut off the 4 woeful stage: animal, Pitta, Asura, and Direchana. We can reborn in the next life, human, Deva or Brahma, as a good new life, higher realms. Jika kita berlatih meditasi pada saat sekarang ini maupun kehidupan kita yang akan datang, itu akan sangatlah berpengaruh. Dicontohkan ketika di kehidupan sekarang ini kita mencapai tingkat pertama dari kesucian arahat, yaitu Sotapanna, maka kita pun sudah terbebas dari 4 alam menderita. Karena itu kita tidaklah mungkin terlahir di keempat alam itu, yaitu di alam awiji atau neraka, alam peta, asura, dan dirajana. Kita pasti akanlah terlahir di alam dewa, alam manusia, alam Brahma,
atau alam-alam yang lebih baik. Tidak hanya itu, di kehidupan sekarang pun kita akan mendapatkan kondisi yang sangat baik. I would like to explain very simple answer is Buddha teaching is a mirror way. We prepare the present moment in mindfulness all the times. We no need to worry about the future. Future will be perfect conditions. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha disebutkan adalah jalan tengah. Oleh karena itu, kita haruslah terus-menerus berada di keadaan saat ini. Yang artinya adalah kita tidak perlu selalu mengkhawatirkan keadaan yang akan datang. Karena dengan apa yang kita jalankan saat ini, maka kita akan yakin di keadaan akan datang pastilah akan baik atau sempurna. Ya. Demikian, jadi ternyata ajaran Sang Buddha itu disebut jalan tengah. Bisakah kami minta jalan tengah sendiri itu artinya apa? Apakah sedikit baik sedikit jelek begitu ya? Jalan tengah di sini artinya apa? Kami mohon keterangan. The presenter asked to little bit explanation about the middle way. Middle way meaning no self-modification, no self-indulgence. Middle way, this Satipatthana mindfulness meditations. Self-indulgence meaning everything six sense. We want to get all the best, but we cannot get all the time. Even though we get, we would like to change more and more, make us a lot of complicated and suffering. There are not truly wisdom, not truly concentration, not truly mindfulness, not truly effort. On the other hand, opposite way, self-modification meaning not wearing proper, not eat proper, meaning self-torturing practice. Buddha time, before Buddha time, after Buddha passed away, in India, until now, many people still practicing, not only India, around the world, somewhere else, they still have, meaning cut off their food for very hunger, and then not stay in the proper dwelling, not sleep proper, also one position in day by day, not clean their body, a lot of torturing method. They are also not right mindfulness, not right concentration, not right realizations, make them only body for too much suffering. This Buddha, his teaching is not follow to the self-indulgence, not follow to the self-modification. That's why we say the middle way. Arti jalan tengah ini yang berdasarkan Satipatthana atau perhatian penuh ini diartikan adalah ketika kita pun melakukan pelatihan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memanjakan diri kita. Dalam arti adalah ketika kita menginginkan sesuatu, kita kemudian bersusah payah, benar-benar berusaha keras untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Ketika sudah didapatkannya pun, ingin berganti yang lebih baru, terus-menerus tiada henti, sehingga membuat penderitaan dan pikiran tidaklah jernih atau menjadi tidak murni. Terlalu banyak frustasi ataupun banyak pikiran. Kemudian di satu sisi yang lain adalah kita melakukan pelatihan di dalam kehidupan kita benar-benar menyiksa diri kita. Di negeri India sampai sekarang pun masih banyak yang melakukan hal ini. Mereka makan sangat sedikit, dari hari ke hari semakin sedikit. Duduk dalam satu posisi berhari-hari tidak berganti. Mereka pun tidak mandi, tidak mengganti bajunya. Artinya, ini benar-benar merupakan penyiksaan diri. Ajaran Sang Buddha tidaklah demikian. Ajaran Sang Buddha adalah jalan tengah, tidak terlalu memanjakan diri, juga tidak terlalu menyiksa diri.
benar-benar memiliki usaha yang benar, pikiran yang benar, perhatian penuh yang benar, dan juga memiliki realisasi dari pengetahuan yang benar. Ya, terima kasih sekali. Jadi jalan tengah, middle way yang dimaksud di sini adalah dalam lakunya sebagai seorang manusia tidak memanjakan diri dengan hidup bermewah-mewah atau memenuhi hawa nafsu, tetapi juga tidak dengan penyiksaan diri yang banyak juga dilakukan oleh para yogi yang kegunaannya juga untuk konon katanya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi di sini maka disebutlah middle way, jalan tengah, di mana yang penting adalah tidak memaksakan diri dan tidak melakukan penyiksaan terhadap diri sendiri. Nah, kadang-kadang begitu banyak guru, begitu banyak buku, sehingga seseorang itu kadang-kadang berinovasi untuk menciptakan metode meditasi dengan cara mereka sendiri. Apakah ini baik atau tidak? Now there is a lot of book about meditation. If people only read and then they try to create their own technique, is it a good or not? According people practice, they can choose what technique they like. But I would like to support, please try to see that technique should be reasonable, practical, beneficial and logical, support to the truth realization. That should be okay. Berdasarkan teknik dari meditasi, kita pun bisa memilih teknik mana yang kita mau jalankan. Tetapi saya benar-benar ingin memberitahukan bahwa kita haruslah benar-benar tepat memilih mengenai teknik meditasi ini. Pilihlah teknik meditasi yang sangatlah logikanya, sangat bisa diterima logika, sangatlah mudah atau bisa dilakukan dengan mudah, atau hal-hal yang sangatlah praktikal atau umum. Every single moment, every single actions, every single sensations, we have to watch continuously. That's why here we introduce the sitting meditations, walking meditations and daily activities. If yogi continuously they practice, very soon they will gain the good condition mindfulness. Jadi kesadaran itu tidak dapat diciptakan secara sistematis. Tetapi kesadaran itu atau perhatian penuh itu haruslah dipupuk atau dibina dari pelatihan. Dari pelatihan setiap hari, khususnya ketika seseorang berlatih secara intensif di dalam pelatihan meditasi. Mereka dengan terus-menerus memperhatikan keadaan yang terjadi pada saat ini, saat demi saat, detik demi detik. Maka lambat laun orang-orang ini akan dapat mendapatkan perhatian penuhnya atau kesadarannya. When they practice their mind very closely approach to the object, also they have to penetrate to the object. On time, they have to approach to the object. Also they have to take the completely the present object, continues to the next present each moment, they can get the right mindfulness. Untuk mendapatkan perhatian penuh yang benar atau kesadaran yang benar ini, maka seseorang itu ketika berlatih meditasi, ketika mendapatkan suatu objek yang muncul, pada saat itu juga mereka semua haruslah dapat melihat secara detail, secara terperinci, dan juga benar-benar melihat dengan jelas setiap hal yang muncul pada saat itu. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka
mereka akan mendapatkan perhatian penuh yang benar atau kesadaran yang benar. Di dalam meditasi ini diperlukan latihan yang terus-menerus, yang konsentrasi dengan utuh. Nah, dari pengalaman, dari seringnya, otomatis juga bisa disebut jam terbang di dalam meditasi tadi, maka akan didapatkanlah kesadaran bermeditasi. Jadi tidak bisa begitu saja ketika Anda mencoba 1-2 kali ya sudah saja. Saya kira belum. Demikian dalam arti meditasi bagi seseorang. Karena itu perlu kita pupuk, perlu kita latihan terus-menerus. Semakin tinggi jam terbang seseorang, tentu semakin ada tentang apa yang disebut kesadaran penuh. Nah, pertanyaan kami juga yaitu tentang apabila kita sudah mempunyai akumulasi jam terbang yang tinggi ya, sering bermeditasi, sudah sering sekali melakukan meditasi, apakah ada semacam pengertian atau pengetahuan tentang kesadaran meditasi yang lebih tinggi dari yang dahulu-dahulu, begitu? Artinya kesadarannya apa lebih tinggi, atau mungkin boleh disebut apa sudah boleh mengajarkan meditasi kepada orang lain karena udah mempunyai meditasi yang banyak, begitu, yang jamnya banyak. Bagaimana itu? When people practice meditation and then they practice is already in a long time, can they become a teacher? Also, they have a different states of knowledge when practicing meditation. Only practice and long time experience cannot be good meditation teacher. When they practice at the time, their teacher should be very experienced in practice, very experienced in that technique, Buddhism, and especially Buddha canon, Pali text. What Pali text saying as a theory have to understand clear in their experience, practice, and also theory and practical, both experienced teacher. When they practice teacher and they satisfy the stage, also after that meditation guideline, meditation interview, they have to continually study from their great teacher. Later on, they can become teacher. They cannot be immediately the good or the best teacher. Also, when they teach you people, they have to take a year-by-year experience. Later on, giving the matter instructions, yogi interview, they have the year-by-year experience. Later on, they become as a good teacher. Tidak hanya dengan berlatih lama saja seseorang itu bisa menjadi guru meditasi. Seseorang jika menginginkan untuk menjadi guru, maka dia pun haruslah berlatih dengan baik dan berlatih sehingga guru yang melatih beliau, guru yang melatih dia itu benar-benar puas, dalam arti sudah benar-benar mengetahui. Tapi guru yang melatih pun haruslah guru yang benar-benar memiliki pengalaman yang cukup banyak. Dengan begitu, maka guru ini pun akanlah bisa memberikan kepuasan, guru ini pun bisa memberikan pendidikan atau pengalaman yang lebih baik. Ketika itu pula, seseorang jika ingin menjadi guru, tidak hanya dari pengalaman meditasi, dia pun haruslah belajar dari gurunya, pengalaman bagaimana menginterview orang atau menanyakan mengenai pengalaman pribadi, pengalaman meditasinya. Selain itu juga
haruslah belajar juga mengenai memberikan ceramah damai yang baik. Untuk menjadi seorang guru yang baik, haruslah bertahun-tahun belajar mengenai semuanya ini dari gurunya. Nah, ini juga ada pertanyaan cukup menarik ini tentang meditasi ini. Kalau bagi kami orang awam hanya duduk yang sakit ya, sakit begitu saja meditasi itu. Nah, menurut Sadao Pandita, bagaimana meditasi dilihat dari segi kesehatan? Another is a presenter want to ask about how meditation can affect it in the health. Meditation is a mental training, can affect it to the health. Most of them, they gain the good health after practice. Body health condition depend on not only the meditation or mental training. We have to understand our body connected with weather, connected with the nutritious, connected with our mind. That's why just now I explained you mind and physical. Mind are stronger than physical. That's why meditation is the best way spiritual purification practice. When they practice the right way, right guideline, day by day they will increase good health. Some of them very serious disease they can cure, especially nowadays high blood, diabetes, heart attack, headache, gastric cancer, affected by mental conditions. All over the world, many medical science already they found. All the diseases are directly affected from the mind, stressful, depressed, sorrowful, lamentation, so on. That's why these meditations are purifying for their complicated mind, become pure their mind, directly affected to their body. These are the diseases many meditators they totally cure. Many stories around the world. Ya, meditasi ini bisalah berpengaruh di dalam kesehatan kita. Dengan kita berlatih meditasi, maka kita pun memiliki batin yang murni. Sayadaw telah mengatakan bahwa batin dan jasmani ini memiliki hubungan, tetapi pikiran atau batin itu jauhlah lebih kuat daripada jasmani. Ketika kita melakukan pelatihan meditasi, maka kita pun sedang melatih mental kita. Kita pun sedang memurnikan pikiran kita. Oleh karena itu, kita pun terbebas dari berbagai macam kekotoran batin kita. Sekarang di dunia ini, bahkan para penemu, ahli-ahli kesehatan pun mengakui banyak sekali sakit itu disebabkan oleh karena pikiran yang frustasi, pikiran yang tidak sehat, pikiran yang juga tidaklah murni karena stres. Maka di dunia ini banyak sekali sakit, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, ataupun yang lain-lainnya. Mereka semua banyak menemukan bahwa sumber dari beberapa penyakit ini berasal dari pikiran. Oleh karena itu, ketika kita berlatih meditasi, batin kita pun murni, pikiran kita pun murni, maka kita pun bisalah terhindar dari sakit-sakit ini. Bahkan di antara beberapa orang yang berlatih meditasi, banyak cerita di seluruh dunia. Mereka setelah berlatih meditasi, perlahan-lahan tubuhnya menjadi sehat. Ketika yang sakit pun bisa menjadi sembuh. Ya,
ternyata dengan meditasi ini bisa menyembuhkan penyakit karena batin yang sudah bersih. Dan tentu saja kita tetap ingat bahwa persiapan untuk meditasi tadi adalah mengerti tentang pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar tentang seseorang yang akan menjadi baik, ya, menjadi berperilaku baik, sehingga apabila persiapan meditasinya itu berupa pengetahuan dasar untuk mengerti bagaimana melakukan dhamma yang baik, nah ini sudah modal, sudah mengerti tentang pengetahuan dasarnya. Kalau sudah mengerti dasarnya, berlatih konsentrasi, dan kelihatannya apabila seseorang ini raganya terkena penyakit, kelihatannya bisa sembuh karena sudah berlatih meditasi, dan yang penting juga sudah mengerti tentang pengetahuan dasar dan bermeditasi. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik, yaitu bagaimana 8 sila itu ternyata bisa mendukung pelatihan meditasi. Bagaimana Ibu Jess? How is the 8 precept can support for the meditation? Meditation is a mental purification practice. Without a preset, same as outside people, meditator can stay freely. Their mind a lot of affected from the defilement or hindrances, so they cannot progress their mental purification. That's why 8 precept is very important. Similar, we can show the good example. Sila look like as a mouth. The nutritious necessary for body, we taking nutritious from our mouth. At the time, our mouth are gun affection, toothache, or ulcer, any disease in mouth. Very difficult to take the food, nutritious, cannot go in. Nutritious cannot go in, we were dehydrated and slowly we were going to die. Cannot survive, cannot be healthy. Similar, sila, not taking this physical discipline for 8 precepts, the samadhi, concentration training cannot be continued. That's why sila are basic, similar as a mouth, should be healthy, good conditions. Also samadhi, samadhi is exactly support to the body for nutritious. Here is a spiritual supporting concentration, nutritious. Make you become spiritual, truly realization, panya, easy to get. Sila is a basic, samadhi is a middle, and wisdom realization is the higher stage, step by steps. Kita berlatih meditasi ini karena kita ingin memurnikan pikiran kita. Jika kita ingin memurnikan pikiran kita, maka kita harus menjalankan 8 sila ini. Jika kita tidak menjalankan 8 sila ini, sama saja dicontohkan adalah di dalam tubuh kita ada mulut. Kemudian kita pun memakan makanan. Ketika makanan itu sebagai nutrisi yang akan kita makan, tetapi pada saat itu gigi kita sangatlah sakit, maka kita pun tidak dapat makan dengan baik. Kita tidak bisa menerima nutrisi dari makanan itu, sehingga lambat laun tubuh kita pun akan semakin lemah
semakin lemah dan bisa saja jatuh sakit. Begini pula halnya dengan sila. Sila ini adalah diibaratkan nutrisi atau makanan yang sehat untuk jasmani, untuk batin kita. Jika kita ingin memurnikan pikiran kita, maka kita pun haruslah memiliki kesehatan ataupun kesehatan seperti halnya mulut ini, yaitu sila kita haruslah benar-benar murni. Dengan sila kita yang murni, artinya diibaratkan mulut kita menjadi sehat dan kita pun bisa memakan dengan baik. Sedangkan makanan itu diibaratkan adalah konsentrasi kita atau samadhi kita. Ketika kondisi sila kita sangat baik, yaitu mulut kita diibaratkan sangat baik, maka kita pun bisa memakan apapun itu dengan baik. Setelah kita pun bisa mendapatkan sila yang baik dan kita mendapatkan samadhi atau konsentrasi yang baik, akhirnya kita pun bisa merealisasikan kebijaksanaan atau panya. Oleh karena itu, sila adalah dasar dari untuk mendapatkan konsentrasi, dan juga setelah itu maka kita pun akan mendapatkan kebijaksanaan atau panya. Iya, demikian ya keluarga Dhamma TV. Ternyata 8 sila ini penting sekali untuk bisa menjadikan meditasi kita itu ke arah yang benar, meditasi yang akhirnya bisa menggugah kesadaran dan kebijaksanaan dengan apa yang disebut panya. Dan sebagai penutup kami mohon Sayadaw U Pandita bisa memberikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat kepada pemirsa Dhamma TV. For the closing, please Sayadaw give advice to the Dhamma TV audience. All the Dhamma program TV family members, I would like to support your daily life for very important is whatever you're doing, your speech at deep or trying to make the more present mindfulness. The present mindfulness, you concentrate in your job, you will success in future. Also you will realize more yourself, and then you can correct what is your weak, what is your wrong, and then what you need, you can fulfill more in this very life. You will be very success. Who associate with you, many people, they will be admire you, they respect you, and they will understand what you did, all the gratitude. They will send you a lot of loving kindness, radiation from their heart. They will be happy. Also, you also happy in your job. So, may all of you well and happy. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Jadi Sayadaw ingin sekali memberikan dukungan kepada seluruh pemirsa Dhamma TV dan juga seluruh keluarga besar Dhamma TV. Untuklah selalu berusaha memiliki perhatian penuh di dalam kegiatannya sehari-hari. Artinya adalah memiliki perhatian pada saat sedang melakukan apapun. Ketika kita semua bekerja, kita pun haruslah memiliki perhatian kepada pekerjaan kita. Karena dengan hal ini, maka kita pun akhirnya bisa mengerti di mana kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita juga mengerti kelemahan-kelemahan kita, maka berarti kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal ini. Setelah itu pun, ketika kita bisa memperbaiki kelemahan kita, maka kita semua akan mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Sadhu, sadhu.
Sadu, Sadu, sadu. Ya, terima kasih sekali kepada Sedo, Bu Pandita, dan juga kepada Ibu Joyce yang telah bersama kita, yaitu dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but please manage your mind. Baik keluarga Dhamma TV, kelihatannya kebersamaan kita bersama Yang Mulia Sedu U Pandita dari Australia telah berakhir, dan semoga pesan dan nasihat yang telah beliau berikan kepada kita bermanfaat bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Rahayu.